Halo Tot Geng, gimana kabar kalian? Kalian pernah nggak sih ngimpi dikejar-kejar hantu, terus lari kita jadi lambat? Kalau pernah komen di bawah ya. Ngomongin hantu, tim survei dapat film bagus nih, temannya hantu-hantu, yang katanya film ini paling populer pada masanya. Film yang berjudul Hotel Transylvania yang rilis pada tahun 2012. Yang mengisahkan seorang vampir pria yang membangun hotel untuk para hantu dan untuk melindungi anaknya dari manusia yang dianggapnya jahat. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya Kisana menekan tombol like dan subscribe. Baik, terima kasih. Nggak usah lama-lama, kita langsung bumper dulu guys. Awal scene diperlihatkan sebuah rumah di Transylvania. Di dalamnya hidup seorang vampir bernama Dracula. Kita panggil saja Bang Drac. Drac hidup bersama anaknya yang masih balita bernama Mavis. Di samping itu, ia juga membangun hotel bernama Hotel Transylvania. Hotel itu dibangun dengan tujuan agar para monster dan anaknya bersembunyi dari manusia. Hotel yang sudah dibangun ternyata menarik minat monster di seluruh dunia untuk berlibur di sana. Seperti biasa, Drac sebagai bos di sana menyapa para monster dan juga teman-teman lamanya yang berkunjung. Di situ terlihat ada Winnie, Frankie, Murray, dan monster tembus padang bernama Griffin. Mereka berkunjung untuk merayakan ulang tahun anaknya yang ke-118 tahun. Pindah ke Mavis yang sudah tak sabar pada momen ini, di mana ayahnya Drac berjanji pada Mavis, di mana saat Mavis berusia 118 tahun, dia boleh melihat dunia luar. Drac yang memperbolehkan Mavis keluar, dan Mavis bersiap-siap untuk pergi ke surga di mana ayahnya Drac bertemu dengan istrinya Martha, dan di sana Drac mendapatkan Zingnya. Bagi kalian yang belum tahu Zing adalah getaran hati di mana vampir akan mendapatkannya sekali seumur hidup. BTW surga yang disurat maksudnya Hawaii ya guys ya. Kemudian si Drac menolak Mavis untuk pergi ke Hawaii karena teman-teman si Drac sudah menunggu untuk pesta ulang tahun si Mavis. Drac yang tak ingin melihat anaknya bersedih akhirnya memperbolehkan Mavis untuk keluar melihat desa yang tak jauh dari hotel tersebut. Mendengar hal itu, Mavis merasa senang dan bergegas ke sana. Akan tetapi si Drac mengikuti Mavis secara diam-diam. Kembali ke Mavis yang sudah sampai di desa. Terlihat di desa itu tidak ada siapa-siapa. Kemudian muncullah segerombolan orang membawa obor dan persenjataan untuk menyerang si Mavis. Kemudian salah satu dari mereka jatuh dan kepalanya copot. Di sana terungkap bahwa mereka semua adalah zombie dan desa itu hanya settingan yang diperintahkan oleh Drac agar Mavis percaya bahwa manusia itu jahat. Mavis yang takut lalu cabut dari TKP dan tak lama kemudian Drac muncul dan mengatakan bahwa Mavis lebih aman di dalam hotel daripada di luaran sana. Si Drac lalu menyusul Mavis ke kamarnya. Di sana Drac terkejut dan senang dengan ungkapan Mavis yaitu tidak ingin keluar dan bertemu manusia. Drac dengan muka gembira langsung menuju ke lobi untuk memeriksa keadaan di sana. Tak lama kemudian muncullah seorang manusia yang membuat Drac was-was kesetanan. Ternyata pemuda itu bernama Johnny. Dia mendaki gunung bersama rekannya, namun Johnny terjatuh di pemukiman warga. Lalu warga memberi info ke Johnny bahwa di sana ada hutan angker. Mendengar hal itu, Johnny yang berjiwa traveler merasa tertantang. Ia lalu menyusuri hutan dan melihat para zombie yang terbakar berjalan menuju suatu tempat. Lalu Johnny mengikutinya. Itulah kira-kira cerita Johnny. Drac lalu memutuskan untuk membawa Johnny ke sebuah gudang. Ia tak ingin para tamunya tahu kalau ada manusia yang berkunjung. Agar tidak ketahuan, Drac mendandani Johnny layaknya Frankenstein. Kemudian, Drac bersama Johnny secara diam-diam berjalan ke lobi untuk kabur. Namun, usaha tersebut terhenti karena tikus dari Quasimodo mencium bau manusia. Wow, Quasimodo itu koki. Terus tikus punya indera penciuman bagus, seperti di film Ratatouille. Untuk link videonya ada di pojok kanan atas ya guys. Johnny yang penasaran lalu memasukkan tangannya ke salah satu tengkorak. Alangkah terkejutnya si Johnny karena itu adalah nyata. Johnny lalu panik dan tanpa sengaja meraih sapu terbang dan bertabrakan dengan si Mavis.
Nah, di sini Mavis mendapatkan zinc-nya dengan si Johnny. Lalu Drac datang dan membawa Johnny ke suatu tempat. Di tempat itu, Johnny ketakutan kalau dia akan dihisap darahnya oleh si Drac. Di sini si Drac menjawab kalau dia tidak suka darah manusia karena darah manusia sekarang mengandung banyak lemak. Drac kemudian berubah menjadi kelelawar dan membawa Johnny keluar dari hotelnya. Tak lama kemudian, Mavis datang mencegat Drac dan bertanya siapa lelaki itu. Di sini Drac malah berbohong bahwasannya Johnny ini adalah sepupu Frankie dan ia juga perancang pesta ulang tahun untuk si Mavis. Mavis pun percaya dan berniat mengajak Johnny keliling hotel jika semuanya sudah beres. Kembali ke Drac yang berniat membawa Johnny keluar lewat terowongan rahasia yang hanya diketahui oleh Drac. Namun hal itu hanya sia-sia sampai pada akhirnya saat tuas lorong dibuka, di dalam sana terlihat teman-teman Drac sedang berkumpul di sana. Drac lalu menyuruh Johnny untuk bersembunyi. Johnny yang bersembunyi lalu dihampiri Mavis dan mereka berbincang-bincang. Akan tetapi muncullah seekor laba-laba yang membuat Johnny kaget dan tanpa sengaja memasuki ruangan. Awalnya Frankie berniat memarahi Johnny, namun Drac membela Johnny dan berkata ia adalah Johnny Stan, sepupu Frankie. Mendengar itu, Frankie shock karena ia tidak menduga kalau dia punya sepupu. Drac juga menjelaskan bahwa Johnny adalah perancang pesta. Lalu pada akhirnya Johnny menyuruh mereka untuk berlatih musik, yang sebaiknya sih kalian gak usah dengar. Mendengar nyanyian yang membosankan, si Johnny nampak mengambil alih gitar dan menyanyikan lagu rock yang menurutnya lebih modern. Dan terlihat para pengunjung suka dengan pembawaan lagu si Johnny dan meminta Johnny agar membuat pesta yang lebih meriah. Tiba-tiba si Drac muncul, lalu ia mengungkapkan pesta akan diselenggarakan sesuai jadwal. Hingga pada akhirnya pesta yang diselenggarakan Drac sangat amat membosankan. Dari mulai bermain bingo dan bermain tebak-tebakan di mana si Invisible Man menjadi perannya. Si Johnny yang nampak bosan langsung mengeluarkan skuter yang membuat suasana pesta menjadi meriah. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena skuter milik Johnny ditelan oleh monster entah apalah itu. Scene lalu berpindah di malam hari di mana para monster sedang senam dan menyantap hidangan. Terlihat juga si Quasimodo yang sedang berbincang dengan si Drac. Tiba-tiba tikus Quasimodo yang bernama Esmeralda, anjay, hero MOBA sebelah, mencium kembali bau manusia yang membuat Drac panik. Kembali ke Johnny yang sedang menceritakan pengalamannya yang membuat para monster kagum. Lalu Drac muncul mengganggu kedekatan Johnny dan Mavis. Ia lalu membawa Johnny ke suatu tempat di mana si Drac menyuruh Johnny untuk pura-pura sakit punggung dan pergi dari tempat itu. Namun saat mempraktekkan sandiwara itu, para monster menganggap Johnny ingin bermain sabung ayam di air. Dan lagi-lagi, si Johnny membuat suasana menjadi chaos. Si Drac yang khawatir memberitahu make up Johnny akan luntur. Hingga pada akhirnya, ia tercebur dan membuatnya menjadi mode psikopat. Lalu menguras bersih air kolam dan memarahi Johnny. Drac yang marah lalu mengaktifkan skill hipnotisnya ke Johnny. Namun hal itu sia-sia karena si Johnny menggunakan softland membuatnya kebal hipnotis. Amarah Drac menggebu-gebu dan ia memilih plan B, di mana Drac mengusir Johnny dan mengancam akan menyedot habis darah dan tulang Johnny jika ia berani kembali. Di perjalanan pulangnya, si Johnny ketemu Mavis. Lalu Mavis mengajak Johnny untuk ke atap hotel. Sambil berbincang-bincang di sana, kemudian malam pun jatuh, pagi pun datang. Johnny dengan sigap mengajak Mavis melihat sunrise. Mavis nampak terpukau bahwasannya ia belum pernah melihat sunrise dan ini pengalaman pertama baginya. Hingga pada akhirnya Johnny pun jatuh dan kebetulan jatuhnya bertepatan di spot Drac berada. Drac yang nampak kena mental kemudian menghukum Johnny dengan menyuruhnya menata meja. Dan lagi-lagi si Johnny merubah suasana di mana mereka berdua malah asik bermain balapan menunggangi meja terbang. Hingga pada akhirnya mereka berdua jatuh dan Johnny diculik Quasimodo. Si Drac dengan sigap memerintahkan para penjaga dan pelayan hotel untuk menangkap Quasimodo. Tetapi di sini terlihat Quasimodo jago gelut ya guys ya. Psikopat Quasimodo lalu memanggang hidup-hidup si Johnny dan tak lama kemudian Drac datang untuk menyelamatkan si Johnny. Quasimodo lalu bertanya kenapa Drac menyelamatkan manusia itu. Ia menjawab, karena manusia ini saudara Frankie. Quasimodo yang tidak percaya memberi tantangan kalau Esmeralda takut, berarti Johnny adalah monster. Quasimodo yang melihat hal itu langsung berteriak bahwasannya Tuan Drac membawa manusia ke hotelnya. Kemudian hal itu membuat Drac jengkel lalu menyihir Quasimodo menjadi patung.
Kemudian Drake membawa Johnny ke suatu ruangan dan menjelaskan kenapa ia sangat membenci manusia. Shin lalu memperlihatkan bahwasannya Drake hidup bersama keluarganya. Namun para warga yang tahu Drake seorang vampir berniat mengusirnya. Drake lalu menenangkan para warga. Namun istrinya yang di dalam rumah malah meninggoy menyisakan Drake dan anaknya. Hal itulah yang menjadi sebab Drake sangat membenci manusia. Namun hadirnya Johnny membuat pandangan Drake berubah. Bahwasannya sifat manusia sudah berubah dari ratusan tahun yang lalu. Dan Drake memberitahu Johnny kalau Mavis tertarik padanya. Shin lalu berlanjut memperlihatkan teman-teman Drake yang sedang bersiap-siap menghadiri pesta. Dan Drake secara diam-diam menaruh kado ulang tahun untuk si Mavis. Lalu pesta pun dimulai dan di sana terlihat para monster bernyanyi dan berjoget layaknya manusia. Dan hal itu membuat pesta ini adalah pesta yang modern dan paling meriah daripada pesta-pesta sebelumnya. Melihat hal itu, Mavis merasa terkagum-kagum dengan upaya Johnny. Lalu mereka saling tatap-tatapan. Dan mereka akhirnya skidip-skidip bab yes. Dan dari kejauhan, Drake yang melihat hal itu langsung bergegas menghampiri mereka berdua. Dan Drake merasa kecewa dengan apa yang dilakukan Johnny. Hingga Drake tanpa sengaja keceplosan saat beradu mulut dengan anaknya Mavis. Bahwasannya desa manusia kemarin hanya settingan untuk menakuti Mavis. Tak lama kemudian, Quasimodo pun datang dan mengatakan bahwa Drake membawa manusia ke hotelnya. Yang tak lain tak bukan, ia adalah si Johnny. Situasi menjadi kacau, tapi Mavis tidak mempedulikannya. Mau Johnny monster, manusia, bahkan alien, Mavis tetap ingin bersama Johnny. Namun untuk menghormati Drake, Johnny memutuskan untuk pergi dan berkata dia benci monster. Hal itu membuat Mavis marah, tetapi bukan kepada Johnny, melainkan ke ayahnya Drake. Kembali ke bapak Drake yang menghampiri Mavis di atap hotel. Di sana Mavis mengatakan kalau ia ngezing ke Johnny. Ternyata guys, zing ini juga ngefek ke manusia, bukan cuman ke monster atau vampir saja ya. Dikarenakan zing hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, Mavis meminta Drake untuk menghapus ingatannya. Namun, Drake menolaknya karena ada banyak kenangan yang berkesan antara Drake dan juga Mavis. Lalu di keesokan harinya, terlihat para monster sedang berdemo di lobi hotel. Kemudian Drake datang, meminta maaf dan meminta bantuan rekannya untuk mencari si Johnny. Drake juga mengungkapkan bahwasannya Mavis jatuh cinta kepada Johnny dan Drake membuat kesalahan dengan memisahkan mereka berdua. Mendengar ungkapan itu, teman Drake setuju untuk membantunya. Dengan bermodalkan tekad dan mobil jadul, mereka bergegas mencari si Johnny. Lalu di tengah perjalanan mereka menemukan baju Johnny dan salah satu anak dari Wayne diminta untuk melacaknya. Dan di sana terungkap secara detail bahwa Johnny menuju bandara dan akan berangkat jam 8 pagi. Yang artinya Drake dan kawan-kawan hanya punya waktu 15 menit lagi. Kemudian mereka menancap gas untuk mempersingkat waktu. Namun saat mereka hampir sampai, ternyata satu-satunya jalan menuju bandara ditutup karena ada festival monster. Terlihat banyak manusia yang sedang bercosplay monster, ada Dracula, Frankenstein, serigala, dan juga ada mumi yang seksi. Lanjut ke perjalanan Drake dan kawan-kawan. Mereka melakukan aksi menakuti manusia untuk membuka jalan, tapi manusia menganggap itu lelucon. Kemudian Frankenstein memberitahu gerombolan manusia untuk memberi jalan ke Dracula yang ingin lewat menuju bandara. Dan dengan antusias, para orang yang berkostum Dracula berjejeran dan membentangkan kain supaya Dracula tidak terkena sinar matahari. Melihat itu, Dracula merasa gembira dan langsung bergegas menuju bandara. Sesampainya di sana, Drake melihat pesawat yang di dalamnya ada si Johnny. Tak ada pilihan lain, ia langsung berubah menjadi kelelawar dan mengejar pesawat itu. BTW Dracula ini jenis apa guys? Dia tahan matahari terus bisa ngejar pesawat. Yang tahu komen di bawah ya. Saat Drake sudah di jendela Johnny, mereka kesusahan berkomunikasi. Kemudian, ia menuju depan pesawat di mana Drake menghipnotis pilot dan memanfaatkan alat komunikasinya untuk memberitahu Johnny apa yang ingin ia sampaikan. Ia ingin Johnny kembali dan Johnny pun setuju dengan hal itu. Kemudian dengan kuasa Drake, pesawat menjadi putar balik. Sementara itu di dalam kamar terlihat Mavis tampak murung. Kemudian Drake datang dengan kecepatan penuh membawa hadiah ransel beraksesoris Johnny. Mereka lalu mengungkapkan perasaannya dan tentu saja mereka mengulangi adegan skidiu-skidiu lagi. Scene lalu berganti di mana pesta kembali diselenggarakan. Di sana Bang Drake menunjukkan kebolehannya yaitu nge-rap dan film pun tamat. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. BTW film ini masih ada kelanjutannya yaitu movie 2, 3, dan 4. Jika kalian ingin reviewnya, kalian bisa komen di bawah. Saya Bestot undur diri. Dadah.